Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik rahimakumullah, alhamdulillah sore ini kita jumpa lagi setelah kurang lebih 2 pekan kita libur nggak kajiannya. 2 pekan yang lalu kita libur karena berbarengan dengan apa adik-adik? Hari Raya Idul Adha. Nah, Kak Vicky mau tanya dulu, siapa di sini yang ayahnya berkurban? Ada nggak yang ayahnya berkurban di rumah? Atau ikut kurban di masjid? Masya Allah. Kurbannya sapi, kambing, domba, atau ayam adik-adik? Kurbannya apa? Domba. Masya Allah, alhamdulillah. Ada nggak sih yang kurban pakai ayam? Atau boleh nggak sih kita kurbannya pakai ayam adik-adik? Nggak boleh ya. Nggak boleh Kak Vicky. Orang Rasulullah ngajarinya kalau kurban itu motong unta, motong sapi, kerbau, kambing, atau domba. Masa ayam dijadikan hewan kurban? Nggak boleh lah ya. Gitu adik-adik rahimakumullah. Alhamdulillah adik-adik ya, kita sudah melewati Hari Raya Idul Adha ya. Dan juga kita kemarin puasa namanya puasa Arafah, yang kalau kita puasa itu diampuni dosa-dosanya yang telah lalu adik-adik rahimakumullah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan adik-adik ada yang sudah ikut belajar puasa Arafah ya. Baik adik-adik rahimakumullah, sebagaimana yang sudah Kak Vicky sampaikan di grup, bahwa pekan ini adalah pekan kedua dan materi kita insya Allah akan belajar adab dan akhlak. Nah, karena adik-adik rahimakumullah, kita itu sudah belajar adab terkait masalah tidur, baik itu tidur siang, tidur di malam hari, dan juga kita sudah membahas adab bermimpi ya. Maka adik-adik rahimakumullah, kita hari ini akan membahas sebuah adab yang sangat penting ya, yaitu adab kepada diri sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat ya, karena Kak Vicky melihat adik-adik bahwa kalian ini walaupun kecil-kecil harus punya perasaan ya untuk bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua berupa badan yang sehat. Berupa badan yang sehat. Kenapa sih Kak Vicky kok pilih tema ini sekarang, adab kepada diri sendiri? Jadi adik-adik, sekitar sepekan yang lalu, ini Kak Vicky mau cerita dulu ya. Setelah Kak Vicky habis pulang sholat zuhur atau asar gitu, Kak Vicky lupa ya, habis pulang sholat dari masjid ya, habis ngimamin di masjid, terus Kak Vicky ketemu sama anak laki-laki usianya kelas 6 SD. Salah satu jamaah di masjid yang suka rajin sholat berjamaah. Kak Vicky lihat kok wajahnya pucat sekali adik-adik. Yang tadinya wajahnya ceria gitu ya, wajahnya pucat. Dan juga Kak Vicky memperhatikan anak ini udah beberapa hari nggak ke masjid, karena biasanya dia sholat ke masjid. Lalu Kak Vicky tanya,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawabnya lemes banget adik-adik. Dia sama ayahnya. Kamu kemana aja? Gimana kabarnya? Kok Ustadz nggak lihat kamu di masjid belakangan ini? Ayahnya jawab adik-adik. Iya Ustadz, kemarin anak saya ini sakit. Oh, sakit apa Pak? Iya kemarin sempat dirawat. Ya Allah, sempat dirawat di rumah sakit Pak? Iya di rumah sakit Ustadz. Sakit apa Pak? Jadi Ustadz, anak saya ini kalau pipis ada darahnya. Dia laki-laki adik-adik, anak laki-laki, ya. Jadi pipisnya itu ada darahnya adik-adik. Ternyata, ya, setelah diperiksa sama dokter, si adik ini, si anak laki-laki ini nggak suka minum air putih. Tuh adik-adik tuh, sukanya minumnya minuman yang warna-warni, yang manis-manis adik-adik. Ya, dia maunya minumnya itu, minum air putihnya jarang. Nah, terus Kak Vicky keingetan deh sama anak Kak Vicky sendiri dan juga kalian semua sebagai murid-murid Kak Vicky. Oh, ternyata sepertinya anak Kak Vicky dan murid-murid Kak Vicky harus diberikan pelajaran agar mereka itu sayang sama dirinya sendiri. Nah, makanya setiap pekan kedua insya Allah kita akan membahas tema terkait adab kepada diri sendiri adik-adik ya. Karena kalau kita baik sama orang lain, kita baik sama teman, kita baik sama tetangga, tapi ternyata kita menyakiti diri kita sendiri, itu sama juga bohong. Dan Allah pun sudah melarang di Al-Quran, kita nggak boleh menyakiti diri kita sendiri, nggak boleh kita menzalimi diri sendiri. Nah gitu ya adik-adik ya. Taib. Nah, adab belajar. Nah, Kak Vicky mau suruh Azizah baca nih. Azizah, coba dibaca. Nih, adab belajar. Kebaca nggak Azizah? Kebaca. Nah, coba dibaca nak dari 1 sampai 5. Adab belajar. Adab belajar 1. Belajarnya ikhlas karena Allah, biar dapat pahala. 2. Mencatat, menghafal dan memahami pelajaran. 3. Aktif dalam belajar. 4. Menaati perintah guru selama itu di atas kebaikan. 5. Jaga sopan santun dalam belajar seperti duduk baik dan lain-lain. Jazakillahu khairan Aziza. Masya Allah. Ya, adik-adik rahimakumullah, tadi kita sudah sama-sama mendengar adab belajar ya. Jangan bosan ya adik-adik ya. Vicky, kita bosan tahu tiap mau mulai kajian baca adab belajar terus. Jangan bosan ya. Nah, adik-adik rahimakumullah, Kak Vicky mulai pelajaran kita sore hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu wahai Allah, dan Engkau adalah Sang Maha Pencipta. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Yang menciptakan kita dari ujung rambut adik-adik sampai ujung jempol kita yang di kaki. Ya. Diciptakan semuanya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Nah, adik-adik yang saleh dan soleha, coba deh lihat diri kalian di depan cermin. Lalu kalian perhatikan baik-baik, mulai dari kepala kalian hingga kaki kalian. Ya. Nanti kalian bisa praktekkan sambil bercermin. Kalian perhatikan adik-adik dari ujung kepala hingga ujung kaki. Mulai dari rambut ya dan seterusnya. Sebagaimana gambar yang kalian lihat ini tuh. Ada seorang muslimah yang sedang apa?
sedang bercermin adik-adik rahimakumullah. Ya. Nah, lalu adik-adik rahimakumullah, saat kalian bercermin, ya, depan kalian ada cermin nih. Lalu kalian pegang kepala kalian, diraba, sambil bercermin kalian raba. Lalu kalian pegang rambutnya dipegang, dielus-elus, terus dipegang apanya lagi? Dipegang telinganya adik-adik. Dilihat telinganya ada 2, ya. Kalau telinganya ada 3, wah banyak sekali. Terus adik-adik pegang, ada matanya, lihatin di cermin. Ih, mata aku tengah-tengahnya hitam, samping kanan kirinya ada warna putih. Terus mata aku bisa ketutup, bisa kebuka, bisa ketutup, bisa kebuka. Terus mata aku bisa melotot. Terus mata aku bisa ketutup satu. Yang satu juga ketutup. Gitu adik-adik. Terus kalian lihat hidungnya, masing-masing dipegang. Wah, hidung aku lubangnya ada 2. Nah, diperhatikan adik-adik. Terus pegang pipinya. Pipinya tembem nggak nih? Ya. Terus dilihat mulut kalian adik-adik. Terus lihat giginya. Giginya ada ompongnya nggak nih? Terus kalian lihat sambil bercermin, lidahnya dijulurkan. Begitu. Masa ngeledekin dirinya sendiri di cermin? Tuh kayak yang ada di gambar adik-adik. Dilihat lidahnya, ya, matanya, semuanya adik-adik. Terus kalian, ya, pikirkan baik-baik. Kira-kira adik-adik rahimakumullah, kalau misalkan sambil dicermin ya adik-adik ya, mau yang laki-laki ataupun yang perempuan kalian lihat, kalau misalkan kalian lihat diri kalian telinganya cuma 1, terus bibirnya, ya, naudzubillah min dzalik, yang tadinya di tengah, nggak taunya ada di atas jidat sini. Gimana tuh adik-adik? Kalau ada orang mulutnya ada di atas jidat. Kak Vicky itu orang apa monster ya? Nah, begitu. Nah, inilah penting adik-adik ya. Kita harus melihat, kita harus banyak bercermin. Ya, agar kita itu memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-21. Nah, Atifah, coba kamu baca ayatnya, Nak. Dinyalakan dulu mikrofonnya. Ya. Artinya apa? Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Nah, barakallahu fiki. Bagus sekali, Nak, ya. Adik-adik rahimakumullah, Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada diri kamu sendiri, wahai manusia, apakah kamu tidak memperhatikan? Surat Az-Zariyat ayat 21. Adik-adik rahimakumullah, ya. Pada ayat yang tadi kita baca, yaitu di surat Az-Zariyat ayat 21, Allah menyuruh kita untuk memperhatikan tubuh kita. Mengapa begitu, Kak Vicky? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita semua bersyukur kepadanya. Bersyukur itu apa sih, Kak Vicky? Kasarnya adik-adik kalau bersyukur itu berterima kasih kepada Allah. Dan selain itu kita bersyukur dengan kekuasaannya, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adik-adik rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita
dengan sebaik-baik penciptaan. Alias nih adik-adik ya, tidak ada lagi di alam semesta ini sebuah ciptaan yang lebih hebat daripada ciptaan Allah, yaitu manusia. Adik-adik rahimakumullah, ya, kita nggak pernah tuh yang namanya mendengar orang menciptakan robot, walaupun robot tersebut dibekali dengan AI, ya, atau yang istilahnya itu adalah kecerdasan buatan. Adik-adik, mereka itu sesempurna manusia? Enggak. Ya, mereka itu ciptaan manusia yang dibuat mirip manusia, tapi adik-adik masih banyak sekali kekurangannya. Robot-robot tuh yang bisa diajak ngobrol, robot-robot yang bisa bekerja menggantikan pekerjaan manusia, tapi mereka tidak sebaik ciptaan Allah, yaitu manusia itu sendiri. Makanya adik-adik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Nah, Sajidah, coba dibaca ayatnya. Surat At-Tin ayat 4. Artinya apa, Nak? Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Masya Allah. Tuh adik-adik dengar ya, Allah sendiri yang mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dalam bentuk yang paling sempurna dalam hal penciptaan, dan makhluk yang terbaik yang Allah ciptakan yang pernah ada, adik-adik rahimakumullah. Ya, Kak Fikih, malaikat punya sayap, bisa terbang, Kak Fikih. Walaupun adik-adik rahimakumullah, malaikat itu punya sayap, malaikat bisa terbang, tapi kata Allah, bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia lebih tinggi derajatnya ketimbang malaikat. Manusia lebih mulia daripada malaikat. Apalagi manusia dibandingkan dengan jin, adik-adik. Jin diciptakan dari api. Sebagian dari mereka kebanyakan tidak beriman kepada Allah, nggak mau sholat, justru gangguin manusia, ya, menjadi sekutu-sekutu manusia. Bahkan ada jin yang disembah, ya, mereka justru lebih turun lagi derajatnya ketimbang malaikat dan juga ketimbang manusia. Nah, adik-adik rahimakumullah, setelah kita membaca dua ayat barusan, yaitu di surat Adz-Dzariyat dan juga di surat At-Tin, maka sekarang kita coba pelan-pelan mengamalkan apa yang sudah kita baca. Ya, karena adik-adik rahimakumullah, Al-Quran itu Allah turunkan bukan cuma buat dibaca, bukan cuma buat dihafalkan aja. Ya, kita sudah belajar baca Quran seperti Atifah, Azizah, mungkin adik-adik yang lainnya yang belajar ngaji di sekolah atau di TPA dekat rumahnya, udah belajar menghafal Quran dan lain-lain. Selain itu adik-adik, ada tujuan yang sangat besar dari tujuan diturunkannya Al-Quran, yaitu kita mengamalkannya, ya. Nah, adik-adik, tadi kan Kak Fikih udah suruh bercermin nih dari ujung kepala hingga ujung kaki. Nah, ujung kepala kita ini yang pertama apa, adik-adik? Ya, rambut lah, adik-adik rahimakumullah ya. Maka sore hari ini kita akan mencoba
bagaimana kita itu bisa bersyukur kepada Allah atas rambut yang Allah sudah berikan. Adik-adik rahimakumullah, kenapa sih Allah menciptakan kita dengan kepala yang memiliki rambut? Kenapa kepala kita tidak Allah ciptakan dalam keadaan botak semuanya? Kayak yang ada di gambar nih, ya adik-adik ya. Kepalanya botak, mau laki-laki ataupun perempuan. Coba di sini ada Azizah, ada Atifah ya, ada juga Sajidah. Coba kamu bayangin kepala kamu botak adik-adik. Perempuan pas dibuka jilbabnya nggak taunya kepalanya botak. Sajidah, Azizah sama Atifah mau nggak kepalanya dibotakin? Enggak lah Kak Vicky, rambut aku kan bagus, panjang, hitam, berkilau. Masa aku dibotakin? Atau Kak Vicky mau tanya sama Hervano nih, Hervano ada di depan Kak Vicky nih. Hervano mau nggak rambutnya dibotakin? Nggak mau ya. Aku rambutnya udah bagus nih Kak Vicky, masa aku kepalanya dibotakin? Nah adik-adik rahimakumullah, berarti bener dong tadi ayat di surat At-Tin. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah menciptakan kita dengan penciptaan yang sebaik-baiknya, ya. Atau adik-adik rahimakumullah, kenapa Allah tidak menciptakan kepala kita hanya dengan ditumbuhi rambut di sebagian tempat saja? Misalnya seperti gambar yang ada di bawah ini. Tuh, kalian lihat tuh. Ada yang rambutnya tumbuh di sebelah kanan, di sebelah kiri, tapi tengah-tengahnya botak. Atau yang kebalikannya, kanan dan kirinya botak, tengah-tengahnya ada rambutnya. Coba Sajidah sama Azizah dan adik-adik yang lain yang perempuan, kalian bayangkan rambut kalian bentuknya seperti ini. Kira-kira makin cantik apa makin ganteng coba? Makin ganteng. Masa Kak Vicky, aku kan perempuan, masa aku dibilang Sajidah kamu ganteng deh? Loh, salah dong. Iya, gitu adik-adik ya. Maka adik-adik rahimakumullah, ya, selanjutnya coba kalian bandingkan dengan gambar yang ada di bawah ini. Ada 4 gambar tuh Kak Vicky tampilkan. Kira-kira rambutnya bagus-bagus nggak? Baik yang laki-laki atau perempuan. Ada yang rambutnya panjang, warnanya hitam, ada yang rambutnya diikat, warnanya coklat, dan juga laki-laki ada yang rambutnya tebal, ada yang rambutnya disisir ke samping. Bagus apa jeleknya adik-adik? Bagus. Bagus ya Fajar ya. Dibandingin rambut yang tadi yang botak, ya Allah, lebih baik rambut yang seperti ini adik-adik rahimakumullah ya. Lah berikutnya ya adik-adik rahimakumullah, coba kita bertanya kepada diri kita sendiri. Mengapa Allah menciptakan kepala kita kok ada rambutnya? Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika menciptakan sesuatu adik-adik nggak ada yang sia-sia dong, ya kan? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang berfirman di dalam Al-Quran. Fajar, coba kamu baca Al-Qurannya nih Fajar, bisa baca nggak? Pelan-pelan coba dibaca ayatnya. Wa ma bainahuma wa ma bainahuma la
Pinter. Artinya dibaca, Fajar. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Surat Al-Anbiya ayat 16. Nah, adik-adik, ini Allah sendiri loh yang bilang di Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqanas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Dan kami, yaitu Allah, tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main, dengan sia-sia. Enggak, adik-adik. Allah ciptakan semuanya itu pasti ada tujuannya. Terutama rambut kita nih yang kita sedang bahas pada sore hari ini. Nah, adik-adik, sekarang kita akan belajar fungsi rambut. Kak Vicky, kok kita jadi belajar ilmu pengetahuan alam? Kita bukannya lagi kajian adab. Nah, nggak apa-apa adik-adik ya. Kita harus tahu dulu nih, biar kita semakin bersyukur kepada Allah. Nah, fungsi rambut. Nah, Kak Vicky mau suruh siapa ya? Rumi, ada Rumi di sini? Rumi? Rumi, coba dibaca fungsi rambut. Fungsi rambut. Adik-adik, rambut yang tumbuh di kepala kita itu ternyata memiliki fungsi diantaranya adalah menahan sinar ultraviolet dan hawa panas dari matahari. Coba deh bandingkan kepala yang botak dengan kepala yang ada rambutnya saat terkena panas matahari. Maka kepala yang ada rambutnya akan lebih kuat daripada yang tidak. Jazakillah khairan Rumaisya. Masya Allah. Nah, adik-adik, fungsi rambut diantaranya yang Kak Vicky sebutkan di halaman ini adalah mampu menahan sinar ultraviolet dan hawa panas dari matahari. Misalkan nih adik-adik ya, kita lagi naik ke atas loteng di rumah kita. Lagi ceritanya nih bantuin Abi benerin genteng. Gentengnya bocor, bantuin kita naik ke atas pakai tangga. Terus kepala kita enggak kita tutupin pakai peci, kita buka. Toing, gitu adik-adik ya. Nah, kira-kira adik-adik, kepala siapa yang paling cepat panas? Kepala yang ada rambutnya atau malah kepala yang botak nggak ada rambutnya? Nah, adik-adik coba lihat gambarnya nih. Kepala botak. Iya. Nah, adik-adik lihat gambarnya dulu nih ya. Ada anak laki-laki 2 orang. Yang satu rambutnya tebal, yang satu kepalanya botak. Dari gambar ini kita coba bandingkan. Kira-kira siapa yang cepat kepanasan adik-adik? Yang botak. Iya, yang botak Kak Vicky. Karena adik-adik, karena sinar cahaya matahari itu kan mengandung sinar ultraviolet yang kalau kita terkena terus-menerus bisa berbahaya. Bahkan kata dokter, sinar ultraviolet itu kalau Kak Vicky nggak salah bisa menyebabkan kanker kulit. Ya adik-adik. Dan juga adik-adik, di dalam fikih Islam ada istilahnya air musyammas. Jadi dulu itu adik-adik, kalau di Arab, kalau misalkan ada sebuah tempat air kayak baskom terbuat dari kuningan atau tembaga, lalu diisi air di situ, terus ditaruh di bawah terik matahari, itu nggak boleh digunakan untuk mandi dan wudhu. Kenapa Kak Vicky? Karena kalau misalkan kita gunakan untuk mandi dan wudhu bisa menyebabkan sakit kulit. Itu berbahaya. Oleh karena itu adik-adik rahimakumullah,
salah satu cara kita kepada Allah agar bersyukur, agar kita berterima kasih kepada Allah adalah kita ini ya memperhatikan rambut kita. Makanya adik-adik, kalau misalkan ya Allah berikan kalian rambut yang sehat, rambut yang kuat, kalian rawat ya. Begitu. Lalu berikutnya adik-adik ya. Nah, ini tadi sudah ya. Cara bersyukur kepada Allah atas rambut yang kita miliki. Nah, Hervano, coba kamu udah bisa baca belum? Sudah. Hebat. Coba Hervano baca cara bersyukur kepada Allah atas rambut yang kita miliki. Coba dibaca. Cara bersyukur kepada Allah atas rambut yang kita miliki. Pertama, kita banyak memuji Allah karena rambut adalah pemberian Allah yang sangat bermanfaat. Coba kita bayangkan semua orang baik, lelaki atau wanita diciptakan Allah botak semua. Pasti kurang bagus kan? Kamu bocahnya cepet banget, udah kayak orang lagi lari maraton. Masya Allah ya. Jazakallah khairan Hervano. Adik-adik rahimakumullah, cara pertama kita agar kita bersyukur kepada Allah atas rambut yang kita miliki adalah kita harus banyak memuji Allah. Kita bilangnya apa? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau sudah menciptakan kepala hamba dengan rambut yang bagus. Gitu adik-adik kita ucapkan ya. Nah, Hervano jangan lupa dimatikan mikrofonnya ya. Nah, karena adik-adik setelah kita tadi pelajari bahwa rambut itu adalah pemberian yang sangat bermanfaat untuk kita. Dan juga Kak Vicky sudah menyuruh kalian coba bayangkan kalau semua manusia di muka bumi ini dari ujung barat ke ujung timur kepalanya botak semuanya. Pasti kan jadinya ya terkenal manusia botak. Waduh ya, begitu adik-adik. Lalu yang kedua, nah yang kedua Belvina, coba dibaca nih. Yang kedua Belvina. Kedua, kita harus rajin membersihkan rambut dengan cara keramas, menyisir, memotongnya, dan lain-lain. Termasuk tanda tidak bersyukur kalau kita jorok alias rambutnya tidak dirawat. Jika seperti itu, maka rambut yang tidak dirawat akan mendatangkan penyakit, virus atau bakteri. Contohnya kepala gatal, adanya kutu yang tinggal di rambut kita, atau bahkan tumbuh bisul atau jamur. Jorok. Jorok adik-adik ya. Nah adik-adik tadi kita sudah dengar Belvina membaca ya, Masya Allah. Bacaannya jelas dan rapi. Barakallahu fiik Belvina. Adik-adik cara yang kedua, kita harus rajin membersihkan rambut dengan cara keramas. Keramasnya pakai apa yo? Ada yang tahu nggak keramasnya pakai apa adik-adik? Pakai sampo. Kira-kira adik-adik Kak Vicky mau tanya, kalau ada orang keramas pakai deterjen gimana tuh? Pakai deterjen yang buat cuci baju. Aduh ya Allah. Apa Atifa? Tadi Atifa jawab apa? Kalau ada orang keramasan pakai deterjen, kepalanya jadi gimana? Rambutnya rusak. Terus tadi kata Hervano dibisikin sama uminya, kepalanya jadi panas. Kepala aku panas. Ya. Terus lagi adik-adik, nanti kalau keramasnya pakai deterjen, ntar kepalanya dicopot terus dijemur, disangkain pakaian lagi adik-adik. Udah kering digosok, ya Allah. Enggak ya. Enggak ya Sajidah, Kak Vicky bercanda. Nah adik-adik, terus kita kalau udah habis keramas,
Jangan lupa disisir, dirapihin ya. Siapa coba di sini yang sudah pinter nyisir rambut sendiri atau masih disisirin semua adik-adik? Oh, Fajar udah bisa nyisir sendiri, Masya Allah, bagus-bagus ya. Atau kita potong rambut kita ya. Misalkan sudah terlalu panjang, udah gondrong ya, kita potong adik-adik. Dan adik-adik rahimakumullah, kalau kita nih jarang keramasan, udah disuruh mandi sama Umi nih. Nah, ayo mandi. Kamu jangan lupa keramasan ya. Iya doang adik-adik. Rambutnya dibasahin aja, nggak dikeramasin adik-adik. Maka adik-adik, kalau seperti itu terus-menerus bisa menyebabkan datangnya virus atau bakteri yang hinggap di kepala kita. Contohnya apa? Kepala kita jadi gatel, kepalanya digaruk terus. Nggak taunya pas dilihat sama uminya ada pasukan kutu sedang berkembang biak. Ya, pas dibuka, ciluk, begitu ada kutunya. Ya Allah. Kutunya ada banyak, jorok adik-adik. Terus sampai lagi Kak Vicky pernah lihat ada orang ada bisulnya di kepalanya. Ya Allah, kenapa? Karena jorok, ya. Maka kalian jangan jorok ya. Minimal kalau misalkan perempuan sampoannya 2 hari sekali, atau laki-laki juga sama 2 hari sekali adik-adik. Misalkan nih, hari Senin sampoan, nanti hari Rabu sampoan lagi, hari Jumat sampoan lagi, terus seperti itu ya. Tapi kalau sampoan jangan banyak-banyak ya, 1 botol ditumpahin semua di kepala, ya Allah ya. Nanti kebanyakan busanya matanya jadi perih deh. Lalu yang ketiga, Salim, ada Salim? Mana Salim? Salim Abdillah. Salim coba dibaca yang ketiga dan keempat. Ketiga, bagi para wanita wajib menutup rambutnya dengan jilbab apabila dia sudah balik. Terus yang keempat. Yang keempat, bagi para lelaki tidak boleh memanjangkan rambut seperti wanita kecuali panjangnya hanya sampai ke bahu, dan para wanita tidak boleh cukur pendek seperti lelaki kecuali ada alasan yang tepat. Jazakallahu khairan Salim ya. Ini adik-adik mohon maaf sebelumnya ya, kalau misalkan kalian nggak dipanggil sama Kak Vicky berarti akun kalian itu pakai nama ibu atau ayah kalian ya. Masa namanya perempuan, wajahnya perempuan, nama akunnya Joko. Kak Vicky kan nggak tahu tuh siapa namanya. Masa Kak Vicky panggil, ayo Joko baca lah. Nanti ayahnya yang baca, bukan anaknya yang baca. Jadi kalian kalau misalkan mau mendapat giliran membaca, ya besok-besok kajian akunnya diganti pakai nama sendiri ya. Minta tolong sama Umi atau Abi ya. Barakallahu fiki. Barakallahu fikum. Nah adik-adik ya, yang ketiga cara kita bersyukur kepada Allah akan rambut kita adalah bagi para wanita nih yang sudah baligh, rambutnya ditutup pakai jilbab ya. Di sini ada nggak yang sudah baligh adik-adik? Coba yang perempuan yang sudah balik sudah ada di sini? Atifah sudah balik belum? Atifah? Oh belum, Masya Allah. Nah, berarti Kak Vicky, aku belum balik. Berarti aku boleh dong nggak pakai jilbab? Enggak begitu juga adik-adik ya. Ya. Nah, maksudnya belajar. Kalau di rumah ya silahkan. Lagi main sepeda nih, ya. Oh nggak pakai jilbab, masih kelas 1, kelas 2, ya masih TK, silakan nggak apa-apa. Tapi kalau udah kelas 3 ke atas, belajar pakai jilbab ya.
Kak Vicky, aku biasa main bola pakai jilbab. Waduh, main bola pakai jilbab. Mau ngapain adik-adik ya? Perempuan kok main bola? Itu laki-laki. Nah, adik-adik, kalau sudah balik, perempuan nggak pakai jilbab, nanti dia berdosa besar sekali. Ya, karena dia sudah memamerkan auratnya. Karena aurat perempuan itu dari ujung kepala hingga ujung kaki kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, ya. Lalu yang keempat, nah ini penting adik-adik, bagi para lelaki, ini anak-anak cowok ya, tidak boleh memanjangkan rambut seperti para wanita. Misalkan ada laki-laki rambutnya panjang banget, sampai sepinggang. Ada laki-laki rambutnya panjang sepinggang. Di belakang dia pakai bajunya, udah gitu adik-adik pakai bajunya warna pink. Celananya warna putih, iya kan? Jalannya kayak perempuan, dipanggil dari belakang, "Mbak, mbak, mbak." Pas nengok ternyata kumisan. Loh, iya, padahal rambutnya panjang. Udah disangkanya perempuan, nggak taunya laki-laki adik-adik. Makanya laki-laki hanya boleh memanjangkan rambutnya sampai sebahu sini nih. Karena Rasulullah diriwayatkan adik-adik ya, panjang rambutnya itu hanya sampai sebahu ya, itu boleh. Dan adik-adik, para wanita tidak boleh cukur pendek. Nih kayak Kak Vicky nih rambutnya pendek segini. Perempuan dicukur pendek segini nggak boleh. Kecuali ada alasan yang tepat. Apa tuh? Contoh seperti qadarullah, rambutnya semuanya diserang oleh kutu, ada bisul, ada penyakit segala macam, baru boleh dipotong ya. Dulu Kak Vicky waktu masih ngajar di SDIT adik-adik, ada murid bapak waktu itu dia masih kelas 1 ya. Dia suka garuk-garuk kepala. Lagi ngaji kepalanya digaruk-garuk. Lagi belajar kepalanya digaruk-garuk. Anak perempuan adik-adik ya. Terus Kak Vicky tanya, "Kamu kenapa kok garuk-garuk terus kepalanya?" "Iya Pak, gatel banget Pak, kayaknya aku ada kutunya." Ternyata adik-adik ya, anak ini kutunya banyak banget ya. Udah banyak, akhirnya sama ibunya ya dibotakin. Ya, tapi masih kelas 1 SD. Makanya adik-adik nih yang sekarang terutama perempuan ya, yang rambutnya bagus dirawat, jangan sampai ada kutuan ya. Yang rajin keramasannya. Nah, berikutnya yang kelima. Siapa ya? Kali ini yang Kak Vicky suruh baca. Ada siapa saja ya di sini? Coba Kak Vicky lihat. Yang kelima, siapa yang mau baca? Angkat tangan coba. Khairinisa, ayo silakan. Ayo. Khairisa kelas berapa? Oh, masih TK, tapi udah bisa baca, Nak? Masya Allah, coba Kak Vicky mau dengar. Yang kelima, memotong rambut sebagaimana yang Allah dan Nabi Muhammad ridhoi Ada loh. Cukur rambut yang dilarang yaitu namanya gaya potong rambut, koza, memotong sebagian dan membiarkan sebagian seperti ini contohnya. Masya Allah, jazakillah khairan Khairunisa ya. Barakallahu fiik, Masya Allah. Nah, adik-adik rahimakumullah, tadi kita sudah dengar teman kita masih TK udah jago bacanya ya, Masya Allah. Mudah-mudahan jadi anak yang solehah, amin. Yang kelima, memotong rambut sebagaimana yang Allah dan Nabi Muhammad ridhoi adik-adik.
ada loh gaya cukur rambut yang dilarang di dalam agama Islam, yaitu namanya gaya potong rambut qaza. Ini Kak Fikih sudah pernah bahas di bab toharoh ya, tapi nggak apa-apa Kak Fikih ulang lagi. Memotong sebagian dan membiarkan sebagian. Nah tuh contohnya tuh adik-adik tuh, lihat deh gambarnya. Gayanya rambutnya udah kayak sapu ijuk ya. Udah kayak sapu di rumah kan ya adik-adik ya. Ini buat nyapu. Bagi ini kira-kira kalau dia nyapu di rumahnya pakai rambut dia bersih nggak ya adik-adik? Ada tuh adik-adik kepalanya yang sebelah kanannya pelontos terus rambutnya diberdiriin begitu adik-adik. Nah ini potong rambut yang haram, nggak boleh. Kira-kira ada nggak yang perempuan rambutnya mau dipotong kayak gini? Ah? Pas dibuka jilbabnya nggak taunya tuing. Rambutnya berdiri, udah ya kayak sapu ijuk buat bersihin lantai. Atau yang laki-laki Fajar mau nggak rambutnya dipotong kayak gini Fajar? Atau Salim? Nggak mau ya, jelek tuh ya adik-adik ya. Tapi adik-adik rahimakumullah, yang anehnya ya, di luar negeri sana rambut seperti ini menurut mereka tuh keren loh. Padahal jelek tuh adik-adik ya. Masa rambutnya diwarnain warna hijau? Udah kayak apa coba kalau warna hijau tuh? Kayak alang-alang, rumput alang-alang yang tinggi-tinggi tuh ya, mirip tuh kayak begini. Nah adik-adik, sebagai umat Islam kita nggak boleh meniru gaya rambut seperti ini ya. Jadi kalau mau potong rambut ya dipotongnya yang rapi ya, begitu. Nah adik-adik rahimakumullah, kenapa Sajidah? Kayak ondel-ondel katanya Sajidah. Masya Allah, Masya Allah. Bener ya Sajidah kayak ondel-ondel ya. Masya Allah. Emang Sajidah pernah lihat ondel-ondel di Cikarang? Ada ondel-ondel Sajidah? Di mobil ibuku keluar lagi beli bahan kue. Oh. Aku lihat dari belakang mobil ada ondel-ondel. Oh, Masya Allah. Kenal nggak namanya siapa ondel-ondelnya? Nggak kenal ya, cuma bercanda Kak Fikih ya, Sajidah. Masya Allah, barakallahu fiki. Nah adik-adik, karena sudah jam 5, nggak terasa ya, kita belajar sudah 45 menit. Nah kita cukupkan dulu. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Sebelum ditutup, Kak Fikih kasih kesempatan 2 pertanyaan. Siapa yang mau tanya? Silakan disebut namanya. Ya, sebut namanya. Ada yang mau nanya? Kak Fikih hitung sampai 3. Kalau nggak ada kita tutup ya. 1, 2, 3. Baik, berarti apa Sajidah? Sajidah mau nanya? Hah? Apa? Sajidah mau nanya apa? Rambut kalau di kiri kanan jelek, tapi kalau rambut sampai jenggot itu jelek juga. Kalau cewek itu, kalau cewek rambutnya sampai jenggot boleh nggak dipotong? Mungkin maksudnya Sajidah, Kak Fikih, kalau perempuan jenggotan, jenggotnya boleh dipotong apa enggak gitu ya nak ya? Hah? Iya. Sajidah? Atau mungkin cambangnya gitu Sajidah? Ada cambang perempuan itu? Oh ya sudah.
Baik adik-adik, ini pertanyaannya sepertinya Uminya yang nanya nih. Baik, kalau laki-laki adik-adik nih kayak Kak Vicky nih, cukur rambut ya. Ini ada namanya cambang. Ini laki-laki nih yang dewasa. Dari sini sampai sini, nih dari sini sampai sini, ini tempat tumbuhnya jenggot. Tempat tumbuhnya jenggot, ya. Nah, bagian sini buat laki-laki ini nggak boleh dipotong. Apalagi laki-laki yang sudah dewasa, yang sudah tumbuh jenggot, maka bagusnya dipelihara biar tambah ganteng. Kak Vicky kok nggak ada jenggotnya? Nah, ini kalau Kak Vicky emang nggak jenggotan adik-adik, ada cuman satu nih, udah gitu suka putus lagi. Nah, kalau laki-laki ini cambangnya ini nggak boleh digunting, ya bagian sini nih, ini nggak boleh dikerok, ini nggak boleh, ya. Tapi kalau perempuan, misalkan ketika rambutnya disingkat begini, misalkan panjang, ternyata di sini ada cambangnya nih panjang, boleh nggak dicukur? Boleh, adik-adik. Bahkan harus dicukur sama dia. Misalkan ada perempuan kumisannya tebel kayak Pak RT gitu ya, kayak Pak Lurah, tebel, terus dia jenggotan, itu kata para ulama harus dicukur, ya. Masa perempuan udah pakai cadar, pas dibuka, tenong, ada jenggotnya. Ya. Itu adik-adik. Tapi kalau laki-laki nggak boleh, kalau perempuan harus dipotong. Satu lagi, siapa yang mau tanya? Rambut boleh diwarnain nggak? Siapa yang nanya nih? Namanya Khairinisa. Rambut boleh diwarnain nggak? Nah, pertanyaannya bagus. Adik-adik rahimakumullah, boleh nggak rambut kita, terutama perempuan, diwarnain? Boleh, tapi tidak boleh diwarnai dengan warna hitam atau mewarnai rambut meniru gaya orang kafir. Nih misalkan nih kayak ada artis-artis perempuan tuh adik-adik, rambutnya diwarnain sebelah kanan warnanya merah, yang tengah warnanya kuning, yang kiri warnanya hijau, udah kayak lampu merah di pinggir jalan kan adik-adik ya. Dia ya Allah ya, atau misalkan rambutnya dicat warna kuning semuanya. Ya Allah, itu tidak boleh karena dalam rangka menyerupai orang kafir. Kata Rasulullah, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Tapi adik-adik kalau misalkan umi kalian nih rambutnya diwarnain agak-agak misalkan warnanya apa ya, coklat terus pirang-pirang gitu, tujuannya untuk apa? Biar abi kalian makin sayang sama umi kalian, boleh. Yang penting umi kalian itu mewarnai rambutnya bukan, perhatikan, bukan meniru gaya orang kafir. Itu ya adik-adik ya. Sama juga laki-laki begitu juga, ya. Laki-laki rambutnya dicat warna biru, warna apa lagi tuh, hijau lah, nggak bagus ya. Pas dibuka itu rambut apa toko cat. Ya gitu adik-adik. Nah Kak Vicky rasa hari ini cukup dulu belajarnya ya. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan ya, ini di pekan ketiga. Nanti untuk jadwalnya bisa kalian tunggu di grup ya. Dan juga video rekaman ini nanti bisa kalian saksikan di channel YouTube Madrasah Al-Quran Sa'ad bin Mu'adz. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis yuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.